Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu-cucu sekalian, gimana kabarnya sekarang? Semoga masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih sehat walafiat. Demikian juga kakek pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua perlindungannya, atas semua hidayahnya kepada kita semua. Dan kembali sholawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu syafaatnya kita nanti-nantikan. Cucu sekalian, saat ini kakek ingin menguraikan barangkali tentang akhlak buruk lainnya, yaitu sekarang agak berat nih, itu adalah tentang masalah munafik. Munafik ini banyak sekali ciri-cirinya yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita nanti termasuk di dalam golongan munafik, karena hukumannya demikian berat. Jadi cucu sekalian, munafik ini adalah orangnya, sedangkan kegiatannya itu adalah dinamakan nifak. Jadi munafik itu adalah orang-orang yang nifak gitu. Sedangkan nifak sendiri berarti ketidaksesuaian antara apa yang dia ucapkan dengan perbuatan dengan dalam hatinya. Ya. Jadi orang munafik adalah orang-orang yang berpura-pura gitu, berpura-pura misalnya ikut Islam, tetapi sebenarnya hatinya mungkir gitu. Lalu tidak sama antara hati dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia katakan, dengan apa yang dia perbuat. Ya. Jadi adanya ketidaksamaan antara lahir dan batin, itu barangkali intinya bahwa itu ada nifak. Nifak ini terbagi dua besar ya. Satu ada nifak itikad, akidah. Yang keduanya nifak amali. Jadi kalau nifak akidah itu adalah dia itu ngaku Islam, mengakui beriman kepada Allah dan Rasul, tapi sebenarnya hatinya mungkir. Dia memang melaksanakan amalan-amalan Islam, tetapi tidak sungguh-sungguh. Sembahyang dia bermalas-malasan, puasa juga demikian. Lalu kalau nifak amali itulah perbuatan. Kalau tadi masalah keyakinan, sekarang perbuatannya yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Misalnya nanti kita sampaikan itu yang dalam hadis Rasul itu terutama, itu termasuk dari nifak amali, yaitu beliau bersabda itu dari Abu Hurairah ya, katanya Rasulullah SAW bersabda bahwa tanda orang-orang munafik itu ada 3. Pertama, kalau bicara dia bohong, kalau berjanji tidak ditepati, kalau dapat amanah diamanati dia hianat, tidak disampaikan. Itu yang amali 3. Tapi secara kubro yang besarnya itu adalah yang bertentangan dengan keyakinan tadi. Nah, itu yang nanti hukumannya sangat berat sekali, malah disamakan dengan orang yang kafir, karena memang dalam hatinya dia itu tidak mengakui akan ajaran-ajaran Islam. Itu adapun ciri-cirinya itu yang tadi bahwa amali kan sudah berdasarkan hadis Rasul, itu yang 3. Tapi untuk yang lain-lainnya misalnya ada mereka itu hendak menipu Allah tadi, bahwa pura-pura beriman. Di dalam kumpulan orang-orang beriman dia ngaku iman, tapi begitu dia kumpul dengan orang-orang yang tidak pas Islam atau segolongannya, itu dia ngaku bahwa dia hanya pura-pura aja, memperolok-olokan gitu. Lalu memang malas untuk salat, lalu ria, lalu sedikit mengingat Allah, itu di An-Nisa 42. Lalu di At-Taubah 67 itu dia itu menyuruh orang untuk mungkar, dan dia mencegah amal ma'ruf. Lalu dia itu kikir dan selalu melupakan Allah gitu ya. Lalu ada lagi di Al-Munafikun ayat 1 itu dia sebagai pendusta itu tadi mendustakan Allah dan Rasulnya. Lalu di Al-Munafikun ayat 7-nya dia itu melarang bersedekah. Jadi tadi ciri-ciri ini itu banyak. Nah, jangan sampai kita termasuk dalam salah satu tadi.
Ya, anak-anak, cucu-cucu, mudah-mudahan sekarang lebih jelas apa yang dimaksud dengan munafik. Itu adalah orang yang ketidaksesuaian antara hati dengan apa yang dia ucapkan dengan apa yang diperbuat. Sedangkan perbuatan sendiri dinamakan nifak gitu ya. Lalu apa sih hukuman untuk orang yang munafik tadi itu? Itu sebenarnya ya dibilang kakek itu sangat berat. Itu ada di An-Nisa. Biasanya ayat Nisa itu ya khusus kayaknya untuk orang munafik ini di 138, 140 dan 145. Di 138-nya isinya adalah kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Lalu di 140-nya sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Jadi tadi siksaan yang pedih itu berupa neraka jahanam. Tapi ada lagi di 145-nya bahwa sungguh orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling rendah, paling bawah dari neraka. Dan tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi kekal abadi di neraka yang paling bawah itu dinamakan munafik yang akidah itu tadi ya. Mudah-mudahan itu tadi kita tidak masuk di situ. Kita kalau memang mengaku Islam, mengaku iman, kita laksanakan iman, kita laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, termasuk di dalam perbuatan itu ya akhlak itu tadi. Yang tiga itu tadi yang paling penting itu. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh berdusta, berbohong ya, lalu kita tidak boleh khianat, dan lalu kita harus tepat kalau ada janji. Itu yang paling penting dari munafik. Jadi ada tiga dari amal ya, amalnya tiga, tapi yang akidahnya itu banyak. Yang dia itu tadi mendustakan Allah, menganggap Allah itu menipu mereka. Ada juga di ayat-ayatnya itu. Lalu dia malas untuk melakukan ibadah dan lain-lain. Lalu bagaimana kita supaya tidak jadi orang munafik ini, yaitu paling tidak kembali keimanan kita harus kuat, ibadah kita harus lakukan sesuai dengan syariat, lalu akhlakul karimah kita harus betul-betul jaga. Insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang munafik, baik munafik itikadi atau akidah ataupun amaliyah ya. Lalu ada doa juga. Doa itu supaya kita berlindung kepada Allah. Karena segala sesuatu kita tahu bahwa takdir itu Allah sudah tetapkan, tapi kita bisa berdoa untuk merubahnya. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat munafik ini. Cuman doanya itu bersatu dengan doa-doa yang lain. Ya seperti begini bunyinya ya. Allahumma inni a'udzubika, jadi ya Allah kami berlindung kepadamu minal fakri daripada kefakiran, minal kufri daripada kekufuran, minal pusuki daripada kefasikan, minal sukuki daripada kedurhakaan, minal nifaki daripada kemunafikan, wa sum'ah wa ria. Dan juga dari kita mohon perlindungan daripada kefakiran, kefasikan, kedurhakaan, keriaan, kesumahan. Sumah itu, ria itu sombong ya. Lalu ya satunya lagi yang kita tuju sekarang adalah supaya kita dilindungi Allah dari sifat kemunafikan itu tadi. Ya demikian singkatnya tentang mengenai munafik ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberi hidayah sehingga kita insya Allah tidak akan terjerumus ke dalam kemunafikan ini. Demikian cucu sekalian, sekali lagi mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah, selalu mendapat hidayahnya. Semoga ya mudah-mudahan ini COVID biarpun sekarang sudah meningkat lagi akan segera berakhir. Kakek juga sudah kangen sekali, pingin ketemu dengan cucu-cucu yang mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Ya demikian, mari kita tutup lagi. Mudah-mudahan kakek tidak ada yang salah lagi itu ya dalam kembali. Kalau yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kakek selaku manusia yang mungkin ada yang salah-salah. Semoga Allah mengampuni kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa
atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.